Apalagi kalau sudah saatnya akil balik. Bahkan ketika mereka belum akil balik pun kita arahkan untuk dilatih. Sudah dilatih mulai ngaji, dilatih sholat, dilatih puasa. Supaya apa? Ketika sudah balik nanti terbiasa untuk ibadah. Berarti kalau ada tidak baiknya pada ahli keluarga, bapak kena no, tanggung jawab gitu. Nah kalau satu desa, bagaimana itu? Ini ada satu keluarga, amalannya begini, dan kamu belum pernah memberikan sebuah peringatan apapun, kamu lalaikan misalkan, niki diurus. Enggak kok Kang, aku wis nggih terserah. Pokoknya ini kemungkinan ngurus teng akhirat, saniki dereng. Totalan di akhirat. Ya Allah, bagaimana dengan Pak Camat, Pak Bupati, Pak Presiden? Wah, kita harus kosong ya. Ditakoni situ wonten. Ya Karim. Ataupun sebuah komunitas punya pimpinan, dia seorang pemimpin, maka bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Maka kalau kita hanya bersendirian, kita yang bertanggung jawab atas diri kita. Diri kita ini adalah pimpinan bagi tangan kita, mata kita, telinga kita, mulut kita, perut kita, tangan kaki kita, farji kita, zakar kita, kemaluan kita. Kita akan diurus mengenai amal-amalan kita. Wanita diurus mengenai bagaimana penataan keluarga dan anak-anaknya. Intinya semua dari kita itu akan ada hisabnya. Masya Allah. Oleh karenanya orang-orang yang pintar itu adalah yuhasibu anfusahum qabla an yuhasabu. Mereka bisa untuk apa? Menghisab dirinya sendiri sebelum dihisab Gusti Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Makanya Pak Sayyidina Abu Bakar ketika beliau duduk di sebuah kebun, melihat ada apa itu? Ada burung berpindah dari satu dahan ke ranting yang lain. Dia mengatakan, penak we burung, enak sekali Anda berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain tanpa mikir hisab nanti. Tetapi gitu, Abu Bakar ini nanti akan dihisab di akhirat. Karena apa? Kadung Pak, kadung mukallaf, kadung akil balik, kadung urip. Padahal Sayyidina Abu Bakar ini adalah derajatnya luar biasa, tertinggi di umat ini setelah para nabi, para rasul, setelah para anbiya. Maka dari kalangan manusia, ya Sayyidina Abu Bakar tertinggi imannya, Masya Allah. Itu pun masih takut seperti lah, kita ini aman-aman saja, nyantai-nyantai saja. Ini karena apa? Karena saking tidak taunya, karena saking tidak merasanya. Ya, jadi riqatul qalbinya itu kurang. Hati ini mboten lembut sehingga mboten saged merespon yang seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, akhirnya tiang-tiang soleh niku sangat memperhatikan tingkah laku dirinya, tindak tanduknya, muamalah muasyarahnya. Kenapa? Yuskui, wedi keliru. Yes. Khawatir nggak meridhokan Allah, khawatir menjadikan murkanya Allah Azza wa Jalla. Ini penegasan bagi wanita lagi. Wa an Abi Aliyin Talq bin Ali radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza da'a ar-rajulu zawjatahu li hajatihi falyatihi wa in kana 'ala at-tanur. Rawahu Tirmidzi wan Nasa'i wa qala Tirmidzi haditsun hasan.
dari Abi Ali Talqin bin Ali radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila orang lelaki mengajak istrinya untuk memenuhi hajatnya, hendaklah ia mendatanginya walaupun di atas tungku. Masya Allah. Mergo pengine kaum laki-laki nih mboten saged dijadwalkan, nggak bisa dijadwalkan. Nah, repot iki. Repot, nggak ada jadwal masuk, kapan masuk keluar enggak. Kalau udah pengen, dan pas pengen istrinya lagi masak, maka hendaklah tetap memenuhinya. Itu bagi wanita begitu penekanannya, tapi bagi laki-laki harap bisa mengkondisikan. Wallahu a'lam. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala law kuntu amiran ahadan ay yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha, rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, andai kata aku boleh menyuruh seorang bersujud kepada seseorang, niscaya aku suruh orang perempuan bersujud kepada suaminya. Tirmidzi. Piye, Pak? Saking ampuh, saking hebatnya, saking punya derajatnya kaum laki-laki, andaikan Nabi kok diperintah untuk menyuruh orang bersujud, maka Nabi niscaya akan menyuruh wanita sujud pada suaminya. Ini penekanan lagi kepada seorang istri bagaimana taat kepada suaminya. Tapi catatan, ketaatan itu adalah ketaatan yang tidak melanggar syariat Allah. Diajak bersetubuh, disuruh untuk puasa wajib dan gak ada halangan, untuk melaksanakan sholat, disuruh untuk berhijab, disuruh untuk meninggalkan komunitas yang buruk, ya harus mau lah, harus mau seorang wanita, karena perintahnya itu syar'i. Berbeda kalau si suaminya nyuruh istrinya untuk minum khamr, ya jangan. Meminta istrinya membantu untuk apa? Begal, ayo begal bareng, grup keluarga pembegal, ya jangan. Ayo kita bareng-bareng merentenirkan duit, ya jangan. Riba niku dilarang Gusti Allah. Kalau perintah-perintah suami itu mengarah kepada ke perbuatan yang dilarang syariat, ya jangan dilakukan. Jangan dilakukan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Yang sing repot, Pak. Mbah, ning sing repot. Sing repot niku lek wong lanang wedi karo bojo. Ini masalah ini masalah. Yang repot tuh kalau seorang laki-laki takut sama istri yang kebetulan istrinya itu kejam, sukanya itu nyuruh suaminya berbuat maksiat. Wis ki jan cilaka ngesakne wong lanang sing model ngene jan mesakne. Kasihan. Nggih, Pak. Pak, lihat tetangga sudah beli ini beli itu, mana kita? Ya memang pendapatan kita nggak segitu, masa kamu nggak bisa berbuat zalim yang demikian? Siap, laksanakan. Berbuat kezaliman, loh, itu masalah itu. Mental
suami kalah dengan istri, kebetulan istrinya penjahat, laki-laki aja penjahit. Allah ya Allah karim. Ya Allah, ya Allah. Tetap kula niki lek teng griya senengane niku ikram bojo lah. Niku napa kula termasuk salah? Mboten, Pak. Lek sing ngoten niku jenengan tiyang sae. Anda tidak kalah, tetapi Anda mengalah untuk memuliakan wanita. Ya, itulah orang-orang keren. Ta'awun. Nggak usah jaim, nggak usah jaga image, apalagi kita ini adalah rakyat jelata misalkan. Ya istrinya repot, bantu cuci piring, betul nopo-nopo niku, nggak menghinakan panjenengan. Kondisi rumah tangga repot, saatnya nyapu depan, bantu nyapu depan, bantu jemuran, cucian, nggak apa-apa niku, itu indah. Namanya ta'awun. Nah itu apakah enggak termasuk laki-laki yang takut istri? Enggak. Itu laki-laki yang menghormati wanita, sehingga membantu pekerjaan-pekerjaan di rumah tangganya gitu. Tapi awas, kalau sudah mulai prinsip, Pak, enggak usah puasa, Pak. Loh, ini masalah ini. Ini kalau istri sudah nyuruh enggak boleh puasa, enggak boleh sholat, nggak boleh wiridan, nggak boleh ke masjid, nggak boleh, loh ini jenis nggak bener nih, nggak benar. Nah, itu perlu didudukkan, perlu kasih bayan hidayah 2,5 jam. Nah, ini buatan bener nih ku. Apalagi kalau seorang istri memotivasi suami untuk memperkaya diri dengan pekerjaan-pekerjaan yang gak halal. Karena untuk apa? Memuaskan nafsu, pengennya punya ini, perabotan itu punya, Masya Allah, sehingga besar pasak daripada tiang. Nah, ini buatan bener ngoten niku. Niku perlu diparingi suwuk wacane Fatihah sing sawake-ake disebul ning kupinge. Kan gak kopon. Niku buatan bener sing ngoten niku. Paham ya Pak? Sampai di sini ada yang tanya Pak? Nggih. Tapi dia nggak mikir kerjaan itu bagaimana? Itu jenis laki-laki yang tidak mikir pekerjaan. Dan itu jenis wanita yang suka kerja. Wanita yang suka kerja, ya Allah, wis dunia terbalik. Ya berarti niku nggak sesuai dengan kaidah ngoten. Kudune mboten ngoten. Ya biasa nih mengke lek ampun mboten disesuaikan formatnya, formasinya, kewajiban dan haknya itu nanti tumpang tindih, nanti itu ya suasana jadi tidak baik-baik saja. Begitu biasanya begitu. Maka kalau dikatakan benar atau tidak, ya niku ada nggak benarnya. Ya laki-laki nggak melaksanakan kewajibannya gitu. Dalam kitab fikih disebut begini, kalau ada seorang laki-laki dia dalam keadaan melarat, nggak punya duit misalkan, kemudian si istri punya duit untuk menafkahi dirinya dan keluarganya, bahkan suaminya, maka bagaimana fikih menanggapi? Ada 2 hukum. Maka yang pertama, hukum pemberian uang istri kepada suami atau keluarga itu dikategorikan hibah, tabarruk, yaitu cuma-cuma. Pokoknya si istri pengen dapat pahala dengan memberikan makan kepada ahli keluarga, termasuk suaminya. Berarti suami yang dapat makan dari istri, istri dapat pahala gara-gara apa? Mengeluarkan duit. Yang kedua, hukumnya utang piutang. Kalau diakati, Pak, yang jelaskan panjenengan ya harus ngasih nafkah keluarga. Nyatanya jenengan nggak punya duit, saya punya.
tak hutangkan ke Anda, monggo. Silakan ditasarrufkan untuk makan kita, keperluan kita. Tapi ingat, tulis Pak, nanti bayar. Iki misalkan hukum fikih lah ya. Sakit ngoten niku. Jadi ada dua model. Seorang istri yang memberikan nafkah di keluarga itu ada kalanya tabarruk, murni semata-mata ibadah karena Allah, diberikan cuma-cuma. Yang kedua, dihutangkan. Sebagaimana hukum utang piutang. Ngoten. Makanya Pak, akeh ndonga, makanya banyak doa supaya kaum laki-laki diberikan kekuatan untuk bisa ngamiri, memimpin dirinya sendiri, memimpin ahli keluarganya, dan benar-benar menjadi penopang keluarga, pengayom keluarga, ya benar-benar bisa memberikan nafkah yang layak bagi keluarga. Idza ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Itu kan kemungkaran. Jadi namanya kemungkaran, kalau suami mengetahui kemungkaran yang ada di kalangan keluarganya, ya rubah dengan kekuatannya. Istri nggak bisa baca Quran, ajarin baca Quran. Yang wajib diajarkan itu adalah bacaan-bacaan yang digunakan untuk sholat. Yang fardu niku sing pokok. Dan diantaranya lagi adalah mengajari istri bagaimana ilmu tentang haid, risalatul mahid, tentang ilmu-ilmu haid yang ringan, yang standar itu tahu. Lah kalau si laki-laki nggak bisa ngajarkan, ya datangkan guru atau istrinya dileskan, nggak lama kok niku. Ini namanya bertindak dengan kemampuannya. Diajari atau disekolahkan dengan disuruh kedatang ke majelis taklim atau didatangkan ustazah, diantar ke amali misalkan. Misalnya ini wonten teng Temboro niku ngaji amali putri niku, ibu-ibu wis pinter-pinter niku saiki ngerti napa-napa, belajar kitab putih terjemah. Nah kalau sudah seperti itu, laki-laki udah pengen punya greget, tetapi kok istri nggak mau, ya yang salah istri. Gugur kewajiban suami, wis dimujahadai. Karena menang-menangan iki mengke. Setiap kali melihat istri nggak sholat, greget nggak? Kudu greget niki. Bu, sholat ngono lho. Mungkin akhirat sampai nih, sing takoni sholate niki. Harus begitu. Makanya beruntunglah para wanita yang mendapatkan suami-suami yang sholih, yang mau bimbing dia menuju jalan kebenaran. Ngerti nggih? Ini kan tenan malih Pak. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah, rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Dari Ummi Salamah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan mana yang mati sedang suaminya ridho kepadanya, maka ia masuk surga. Rawahu Tirmidzi. Jadi orang wanita taat pada suaminya dalam ketaatan kepada Allah juga, kemudian dia mati dalam keadaan suaminya ridho terhadap tingkah laku istri yang seperti itu, surga tempatnya. Keren ya. Ini yang kemarin tak sampaikan, namanya istri itu adalah swarga nunut neraka katut. Surganya istri itu dalam ketaatannya kepada suami.
sesuai dengan ketaatan kepada Allah. Dan nerakanya istri itu kalau nggak taat kepada suami, padahal suaminya nuntun dia kepada taat kepada Allah. Atau karena taatnya istri kepada suami, yang suaminya ngajak nentang Gusti Allah, akhirnya bareng-bareng masuk neraka. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Setunggal malih. Wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tu'dhi imra'atun zawjaha fid dunya illa qalat zawjatuhu fil huril 'ain minal huril 'ain la tu'dhi qatalakillah fa innama huwa 'indaki dakhilun yushik au yufariqaki ilaina, rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah seorang perempuan mengganggu suaminya di dunia, menyakiti hatinya di dunia, melainkan istrinya yang di surga. Para bidadari berkata, janganlah kamu mengganggunya, semoga Allah memerangimu. Sesungguhnya ia adalah orang yang asing di sisimu, yang hampir meninggalkanmu untuk menemui kami. At-Tirmidzi. Jadi kalau jenengan mungkin termasuk nasibnya orang-orang yang sering dimarahi istri, jenengan ingat Pak, bahwasanya istri jenengan di akhirat nanti, para bidadari yang mendampingi jenengan di sana itu memberikan pembelaan kepada panjenengan saat ini. Masya Allah. Lan tetap diopeni Pak, nggih. Istri saya model ngoten tetap diopeni. Wallahu a'lam. Mungkin itu menjadi asbab kebaikan-kebaikan bagi kita. Banyak orang diangkat derajatnya, derajat kedekatan dia kepada Allah Azza wa Jalla jadi kekasih Allah. Banyak ceritanya, asbab dia itu sabar karena sering diomelin istrinya, ya. Nggih. Lah niki mengke dugi ngriya niki hadis-hadis niki jenengan waos di hadapan para istri, nanti kan ben mikir ngoten. Kenapa? Ben lebih menjadi wanita yang solihah, ora gampang ngamuan karo bojo, sehingga jenengan keadaannya baik-baik saja. Nggih nggih. Pun Masya Allah, muga-muga ngaji kita siang niki manfaat. Masya Allah, guyon-guyon sithik ngoten nggih Pak. Walaupun bercandaan, walaupun sambil ngobrol guyon begini, semoga Allah berikan kebaikan-kebaikan dari arah manapun, sehingga hari demi hari kita semakin layak diakui sebagai hamba Allah, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.